Yo, halo guys, kembali lagi bersama saya Max. Seperti biasa di pagi Selasa, saya akan membahas donghua kesayangan Anda semua. Ya, apalagi kalau bukan BTTH Season 5 episode 60. Yang mana di episode sebelumnya ada banyak kejadian baik itu suka maupun duka. Dimulai dari matinya Yunsan sampai ke hilangnya Abah Yolao. Hingga seketika itu Xiaoyan marah besar dan menyuruh Yunyun untuk segera membubarkan sekte Yunlat. Kalau tidak, ia sendiri yang akan membubarkannya. Nah, penasaran dong dengan kelanjutannya? Let's go, kita masuk ke alurnya. Singkat waktu setelah perang, Xiaoyan kembali ke keluarganya untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Namun alih-alih ingin istirahat, Xiaoyan masih tak terima dengan kejahatan istana Allah Jiwa terhadap keluarganya. Dimulai dari hilangnya ayahnya sampai ke diambilnya roh gurunya. Xiaoyan berjanji suatu saat nanti ia akan membalaskan dendam terhadap istana Jiwa. Tak lama muncullah abang pertama dan abang keduanya. Terlihat mereka begitu senang karena adiknya tersebut sudah keluar dari kamar. Itu berarti Xiaoyan sudah mulai pulih dari lukanya. Namun Xiaoyan menjelaskan bahwa kali ini ia terluka sangat parah. Tentu tidak semudah dan secepat itu untuk sembuh. Mendengar keluhan adiknya, si abang pertama pun menasihatinya supaya jangan terlalu banyak bergerak dan rajinlah minum obat. Dan jika perlu, periksa 1 jam sekali ke puskesmas terdekat. Dengan begitu, mudah-mudahan Xiaoyan cepat sembuh. Ingat, Xiaoyan sekarang adalah orang yang paling penting di keluarga Xiao. Maka dari itu, tidak boleh terjadi apa-apa dengannya. Xiaoyan meminta berita-berita terbaru tentang sekte Yunlan. Apakah telah dibubarkan atau belum? Si abang kedua menjelaskan bahwa sebagian anggota sudah dibubarkan, namun masih ada banyak orang. Tapi tenang saja, si abang kedua memastikan bahwa dalam waktu setengah bulan lagi, sekte Yunlan bakalan di bumi hanguskan. Mendengar kekejaman adik keduanya, si abang pertama menjelaskan bahwa jangan terlalu brutal. Terlebih lagi dalang utama sekte Yunlan yaitu Yunsan telah pindah alam. Jika keluarga Xiao bertindak terlalu kejam, maka itu berarti keluarga Xiao tidak ada bedanya dengan Yunsan zaman dulu. Si abang pertama juga sangat respect dengan Xiaoyan. Apapun keputusan Xiaoyan, ia pasti akan mendukungnya dengan sepenuh hati. Mengetahui adiknya itu punya masa lalu dengan Yunyun, si abang pertama juga memberi syarat. Jika Xiaoyan tak tega Yunyun diperlakukan tidak baik, maka bawalah ia ke keluarga Xiao. Dengan begitu, mungkin bisa membuat Xiaoyan sedikit agak tenang. Terlebih lagi, sebenarnya Yunyun tidak punya masalah dengan keluarga Xiao. Mendengar perkataan abangnya tersebut, sontak membuat Xiaoyan tersipu malu. Sambil menunduk, ia menjelaskan itu adalah masa lalunya dulu. Jadi tidak usah dibahas lagi. Lagi pula, yang terpenting sekarang adalah penyembuhan abang keduanya. Karena nyawa abang keduanya tinggal 2 tahun lagi. Dan jika Xiaoyan belum bisa juga membuat pil penyembuhnya, maka bisa dipastikan dalam waktu 2 tahun lagi, si abang kedua bakalan pindah alam. Di tengah-tengah percakapan 3 beradik ini, Hai Bodong datang yang ternyata kedatangannya memang disuruh oleh Xiaoyan untuk memberi informasi tentang info-info kuil jiwa. Dan ya, ternyata Hai Bodong memang tahu sedikit-sedikit tentang kuil jiwa. Ia menjelaskan bahwa kuil jiwa adalah kelompok yang sangat kuat. Terlebih lagi kelompok jahat tersebut sangat suka memburu tubuh jiwa yang sudah pindah alam, terutama keluarga Xiao. Hai Bodong pun memberi saran ke 3 beradik tersebut supaya terus berlatih dan menjadi kuat, supaya bisa melindungi diri sendiri. Dan jika terjadi perang, maka santai saja, karena berdasarkan kekuatan Xiaoyan sekarang, pasti akan sangat mudah mengumpulkan pasukan. Namun Xiaoyan masih bingung karena tujuannya sekarang hanyalah ingin berlatih, bukan membuat sekte. Mengetahui permasalahan Xiaoyan, sang abang pertama menjelaskan bahwa urusan membangun sekte serahkan kepadanya. Xiaoyan tinggal berlatih saja. Di sisi lain terlihat Datu Agung lumayan lega karena dengan tumbangnya sekte Yunlat, maka kerajaan Jiama ke depannya akan baik-baik saja. Namun ia juga khawatir karena setelah Yunsan tewas, muncullah singa yang lebih berbahaya, yaitu Xiaoyan. Mendengar akan hal itu, Putri menjelaskan bahwa seharusnya Datu Agung bersyukur karena jika tidak ada Xiaoyan, pasti dalam waktu singkat kerajaan Jiama akan dijajah.
Putri pun menyarankan supaya pihak kerajaan mengajak Xiaoyan untuk bergabung, karena setelah hancurnya sekte Yunlan, maka tidak ada lagi yang mendukung kerajaan Jiama ini. Itu berarti kerajaan Jiama akan menjadi lemah dan dipandang orang sebelah mata. Maka dari itu, jalan terbaik untuk keluar dari masalah ini ialah hanya dengan mengajak Xiaoyan untuk bergabung. Terlebih lagi hanya Xiaoyan lah yang mampu mengalahkan Yun San. Itu berarti kalau masalah kekuatan, Xiaoyan tidak usah diragukan lagi. Dan untuk masalah setia atau tidak, tenang saja, karena logikanya di waktu pembantai sekte Yunlan, Xiaoyan hanya menyuruh untuk membubarkan. Jika orang tidak punya hati nurani seperti Xiaoyan, mungkin saja sudah dihabiskan satu persatu. Mendengar saran dari si putri, sontak membuat Datuk Agung curiga. Apakah cucunya itu punya perasaan dengan Xiaoyan? Putri pun tersipu malu dengan perkataan kakeknya tersebut. Dan singkat saja, Datuk Agung menyuruh putri untuk menemui Xiaoyan dan kabarkan bahwa kerajaan Jiama ingin bergabung dengan keluarga Xiao. Kembali ke Xiaoyan lagi, terlihat ia sedang belajar membuat fil penangkal pendek umur untuk abangnya. Dirasa sudah paham, maka ia tinggal menemukan bahan-bahannya saja. Lalu, ia menyentuh segel di dahinya untuk memastikan gurunya masih hidup atau tidak. Dan karena bekas api putih tersebut masih menyala-nyala, berarti Abah Yaulo masih hidup. Untuk itu, ia berjanji secepatnya akan menyelamatkan ayah dan gurunya. Saat itulah putri datang bertujuan mengajak Xiaoyan untuk bergabung ke kerajaan Jiama. Keluarga Xiao butuh banyak orang kuat untuk menjadi ditakuti, dan kerajaan Jiama butuh banyak orang kuat untuk menjadi ditakuti. Nah, karena tujuan mereka sama, jadi tidak ada salahnya mereka supaya bergabung saja. Namun bukan itu yang dipikirkan Xiaoyan sekarang. Takutnya jika bergabung ke kerajaan Jiama, ada banyak syarat-syarat yang tak manuk di akal. Mengetahui kekhawatiran Xiaoyan, putri menjelaskan bahwa tidak ada syarat-syarat untuk bergabung dengan kerajaan. Selagi Xiaoyan tidak menjelma sebagai Yun San kedua, kerajaan akan terus menghormati keluarga Xiao dan akan memberikan bantuan kapan saja jika memang keluarga Xiao lagi butuh bantuan. Dan ya, Xiaoyan setuju dengan ajakan kerajaan. Dan untuk masalah yang sudah terjadi, tenang saja, karena ia bukanlah Yun San. Selagi kerajaan Jiama tidak membuat masalah terhadap keluarga Xiao, maka Xiaoyan tidak akan membuat masalah terhadap kerajaan. Sebagai tanda-tanda kesepakatan, putri memberikan hadiah dari Datuk Agung berupa obat herbal. Barangkali barang ini akan berguna bagi Xiaoyan untuk membuat pil penyembuhan. Terlihat tiga beradik ini begitu sedang karena adiknya begitu ditakuti di kerajaan Jiama. Terlebih lagi Xiaoyan memang membutuhkan bantuan banyak orang kuat untuk ditakuti. Jadi akan sangat berguna jika keluarga Xiao bergabung di kerajaan Jiama. Tak lama muncullah Yanran di hadapan tiga beradik tersebut. Xiaoyan yang tak enak hati, ia basa-basi dengan menawari Yanran untuk duduk terlebih dahulu. Yanran menolaknya karena kedatangannya cuma ingin menyampaikan bahwa gurunya akan pergi dari kerajaan Jiama. Untuk itu, Yun Yun ingin bertemu dengan Xiaoyan untuk terakhir kalinya. Sesampainya di sekte Yunlan, Yanran mengungkit tentang kekejaman Xiaoyan terhadap sektenya. Lihatlah apa yang terjadi di sekitar sekte. Semua hancur tak tersisa. Namun Xiaoyan menjelaskan bahwa jangan mengadu nasib seolah-olah kaulah yang paling sedih. Ingatlah dahulu, keluarga Xiao dibantai habis-habisan oleh sekte Yunlan. Dan ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kejadian 3 tahun yang lalu. Mendengar perkataan Xiaoyan, sontak membuat Yanran menyesal. Andai pada waktu itu dia tidak mencari masalah dengan keluarga Xiao, mungkin sekarang mereka tidak mempunyai dendam dan tidak akan terjadi hal seperti ini. Xiaoyan kembali menjelaskan tidak ada lagi hal yang perlu disesali. Yang terpenting sekarang ialah memperbaiki diri dan jadi orang yang lebih berguna di kemudian hari. Ia pun meminta untuk cepat-cepat diantarkan ke tempat mantannya, karena memang tujuan ia datang ke sini hanyalah untuk bertemu dengan Yun Yun. Di pemandangan indah, angin sepoi-sepoi, terlihat gadis cantik nan anggun itu menunggu kedatangan orang yang paling disayanginya. Melihat orang yang pernah singgah di hatinya ingin pergi sejauh mungkin, Xiaoyan bertanya sekali lagi, apakah kau benar-benar ingin pergi?
Jauh dari lubuk hati sebenarnya Yun Yun tidak ingin pergi. Dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi di kerajaan Yama ini. Jadi pergi berkelana adalah jalan terbaik untuk menebus dosa. Jauh dari lubuk hati Soyeon tak rela jika perempuan yang dihadapannya tersebut berkelana sejauh mungkin. Terlebih lagi ia adalah wanita. Jadi akan sangat berbahaya jika berkelana di luar sana. Yun Yun menegaskan ke pria yang dihadapannya tersebut untuk tidak mengkhawatirkannya. Terlebih lagi ia adalah Dong Hwang tingkat puncak. Ia juga memberi cincin paling berharga di sekte Yunlan sebagai hadiah terakhirnya. Sebenarnya, berdasarkan kelakuan Soyeon terhadap sektenya, bisa saja membuat Yun Yun bertekad untuk membalaskan dendam. Namun apalah daya, walaupun seandainya ia bisa, tetap saja Yun Yun tidak bisa berbuat kasar terhadap orang yang pernah singgah di hatinya. Jauh dari lubuk hati sebenarnya Yun Yun tidak ingin jauh-jauh dari Sioyat dan tak akan pernah bisa membenci Sioyat. Namun tetap saja sebagai orang yang normal, ia tidak akan pernah bisa tinggal bersama dengan orang yang telah menghancurkan sektenya. Langit-langit dan angin-angin sejuk diiringi dengan daun-daun yang berjatuhan menjadi saksi bisu bahwa sebentar lagi mereka akan berpisah untuk selamanya. Kini kau pergi meninggalkanku, begitu sulit lupakan kamu, apalagi kamu baik, begitu susah cari gantinya, cukup dikenang saja. Hari terus berlalu, berkelas oleh waktu. Aku yang telah menyakitimu, rasanya ingin bertemu. Maafkan kesalahan dan juga kehilafan. Pernah menancapkan duri tajam, tak lepas dalam ingatan. Kini kau pergi meninggalkanku, begitu sulit lupakan kamu, apalagi kamu baik, begitu susah cari gantinya, cukup dikenang saja, cukup dikenang saja.